Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A. Di sini sudah saya tuliskan ada 6 cara ya. Untuk yang pertama itu adalah limit X menuju A dari sin X. Maka tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya. X-nya kita ganti dengan A, maka hasilnya adalah sin A. Begitu pula berlaku untuk cos, tan, kosekan, sekan maupun kotan ya. Jadi ketika ada X, X-nya kita ganti dengan A. Oke, sampai sini paham ya? Setelah itu saya kasih contoh. Untuk contohnya, kita misalkan limit X menuju pi per 6 dari cos X. Oke, maka di sini pi per 6 itu langsung kita substitusikan ke X-nya. Nah, sebelum disubstitusikan perlu diingat kalau misalkan kita mengganti variabel X di notasi limit, maka limitnya itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Maka hasilnya adalah cos pi per 6. Oke, cos pi per 6 itu berapa? Pi itu adalah 180 derajat. 180 dibagi 6, maka hasilnya 30. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, untuk yang limit fungsi trigonometri untuk X menuju A semuanya paham ya? Oke. Setelah itu kita akan membahas yang kedua. Yang kedua itu adalah limit fungsi trigonometri untuk X menuju 0. Nah, di sini yang pertama itu adalah limit X menuju 0 dari sin X per X. Nah, kalau kita ingat yang tadi, poin yang pertama yang untuk X sama dengan A, kalau misalkan kita substitusikan secara langsung, 0-nya kita masukkan ke X, maka didapatkan sin 0 per 0. Oke, sin 0 itu nilainya adalah 0, maka hasilnya 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu, maka kalau kita menemukan soal yang seperti ini, langkahnya kita ubah, kita balik. Yang tadinya penyebut kita jadikan pembilang, yang pembilang kita jadikan penyebut. Maka hasilnya adalah limit X menuju 0 dari X per sin X. Setelah itu kita abaikan sinnya ya, didapatkan X per X. X dibagi X itu hasilnya 1. Begitu pula berlaku untuk tan ya. Tan dibalik jadinya X, limit X menuju 0 dari X per tan X hasilnya juga 1. Tapi perlu diingat, ini hanya berlaku jika bentuknya adalah sin dan tan. Kalau untuk cos tidak berlaku. Nah, untuk yang poin ketiga sampai ke 6 kita pakai cara cepatnya ya. Ketika kalian menemukan bentuk limit X menuju 0 dari sin AX per BX, nah, ataupun yang lainnya, yang jelas dia punya AX dan BX, ternyata semuanya itu hasilnya akan sama ya. Hasilnya itu adalah A per B. Jadi kalian tidak perlu untuk bingung. Jadi ketika kalian menemukan misalkan limit X menuju 0 dari tan AX per tan BX, oke, kita bisa abaikan tannya, maka hasilnya adalah A per B. Nah, untuk yang ketujuh itu adalah limit X menuju 0 dari sin AX min tan BX,
per CX min sin DX. Ya, tadi kita sudah bahas sebelumnya, untuk sin dan tan bisa langsung kita abaikan karena dia punya AX BX ya. Maka hasilnya tinggal X-nya kita sederhanakan, X-nya kita coret semua. Maka hasilnya adalah A min B per C min D. Ya. Sekarang untuk yang ke-8. Nah, untuk yang nomor 8 itu bentuknya cos. Bagaimana kalau kita menemukan bentuk cos? Nah, kalau kita menemukan bentuk cos, kita harus ingat identitas trigonometri, kemudian identitas sudut rangkap, sudut paruh ya. Jadi ingat-ingat lagi materi yang kita dapat di kelas sebelumnya. Nah, kalau kita lihat cos X itu bisa kita jadikan sudut paruh. Ya, sudut paruh itu maksudnya sudut setengah, pertengahan ya. 1 min cos X per X, kita jadikan cos X-nya menjadi sudut paruh. Maka hasilnya adalah cos setengah X ditambah setengah X. Dilihat koju, karena di sini cos kemudian tanyanya itu adalah jumlah ya. Kita ingat koju itu kalau misalkan kita jabarkan jadinya koko mi sisi, ko cos setengah X dikalikan cos setengah X, mi berarti tandanya min, sisi sin setengah X dikalikan sin setengah X. Nah, cos setengah X kali cos setengah X jadinya cos kuadrat setengah X min sin kuadrat setengah X. Nah, ternyata masih ada cosnya lagi. Terus bagaimana? Nah, di sini kita harus mengingat identitas Pitagoras ya. Untuk identitas Pitagoras sendiri, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu nilainya 1. Maka untuk cos kuadrat alfa itu nilainya adalah 1 min sin kuadrat alfa. Kita sesuaikan ya. Cos kuadrat setengah X kita jadikan 1 min sin kuadrat setengah X dikurangi dengan sin kuadrat setengah X. Nah, 1 kita tuliskan lagi, kemudian min sin kuadrat dikurangi sin kuadrat, hasilnya min 2 sin kuadrat setengah X ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita masukkan ya, kita ganti, nanti ketika ada cos X kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Yuk, sekarang kita masukkan 1 min cos X per X ya. Kita tulis ulang. Cosnya kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X ya, per X. 1 dikurangi 1 itu 0, min ketemu min, hasilnya plus, berarti 2 sin kuadrat setengah X per X. Nah ya, jadi 1 min cos X per X itu nanti kita ubah jadi 2 sin kuadrat setengah X ya. Yuk, sekarang kita masukkan limit X menuju 0 dari 2 sin kuadrat setengah X per X. Nah, ingat di situ sinnya bentuknya kuadrat, maka kita jabarkan dulu. Limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X dikalikan sin setengah X per X sama dengan, kita uraikan limit X menuju 0 dari 2 sin setengah X per X dikalikan dengan sin setengah X ya kan, nilainya sama, hanya penulisannya saja yang saya ubah ya.
Nah, kita lihat untuk yang 2 sin setengah X per X, karena dia ada penyebutnya, maka sinnya bisa kita abaikan. Maka hasilnya adalah 2 dikalikan setengah X. Nah, karena sama-sama punya X, X-nya dicoret 2 kali setengah. Nah, yang belakang ini karena dia tidak punya penyebut, kita tulis limit X menuju 0 dari sin setengah X, ya. Kita tulis lengkap karena di sin setengah X-nya itu tidak punya penyebut. Jadi nanti tinggal kita substitusikan 0-nya ke X. 2 kali setengah 1, kemudian kita masukkan 0 ke X. Sin setengah dikalikan 0, hasilnya adalah sin 0, ya. Berarti 1 dikalikan sin 0 itu hasilnya adalah 0. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Jadi, nah, kita lihat tadi untuk persamaan yang ke-8, ya. Limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X itu hasilnya adalah 0. Nah, sampai sini. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama kita pakai yang substitusi, ya. Jadi bibir 4-nya langsung kita masukkan ke X. Diingat Pi itu 180 dibagi 4 hasilnya 45 derajat. Berarti tinggal kita masukkan sin 45 derajat, ya. Nah, sin 45 derajat dikurangi dengan tan 45 derajat. Yuk, sin 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2 dikurangi tan 45 derajat itu 1. Sudah sampai sini, ya. Kemudian yang kedua sama, karena dia tidak punya penyebut jadi langsung bisa kita substitusikan, ya. Karena X-nya juga tidak menuju 0 tapi menuju tertentu, ya. Oke, pi per 6 itu 30 derajat, hasilnya berarti 2 dikalikan sin 2 kali 30 derajat. 2 kali 30 itu 60, maka 2 kali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 2 kali setengah itu 1, 1 kali akar 3, akar 3, ya. Untuk yang nomor 3, kita lihat. Kita jabarkan terlebih dahulu karena bentuknya pecahan, ya, dan di situ tandanya pengurangan. Jadi kita jadikan sin X per 2 dikurangi dengan tan X per 2X, ya. Karena penyebutnya sama-sama 2X, ya, jadi bisa kita jabarkan seperti itu. Setelah itu sin dan tannya kita abaikan, maka hasilnya adalah X per 2X dikurangi X per 2X. Nah, hasilnya adalah 0, ya, karena sama. Sekarang untuk yang nomor 4. Nah, di yang nomor 4 itu langsung saja sin dan tannya kita abaikan, ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 4X per 3 dikalikan 3X. 2 dikalikan 4X, oh ya, sebelumnya kita coret dulu X-nya. 2 kali 4 itu 8, per 3 kali 3 itu 9. Oke, untuk yang nomor 5 silahkan bisa kalian coba.